Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ratnaningsi di materi pembelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk aspek bumi dan antariksa. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang atmosfer. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian atmosfer. Kalian tahu atau tidak, di dalam sistem tata surya kita ini terdapat banyak sekali benda-benda langit. Tapi mengapa bumi tempat kita tinggali ini tetap terlindungi dari benturan benda langit dan juga gas atau sinar yang membahayakan? Padahal dengan adanya gaya gravitasi bumi, benda-benda langit akan tertarik ke planet bumi. Tentu saja, bumi kita tetap terlindungi karena bumi memiliki lapisan yang bernama atmosfer. Atmosfer itu merupakan selimut gas yang menyelimuti planet bumi tempat kita tinggal. Tetapi bukan hanya bumi, beberapa planet lain juga dilapisi oleh atmosfer dan kandungannya berbeda-beda. Pada kesempatan kali ini yang kita bahas hanya tentang atmosfer bumi saja ya. Yang kedua, kira-kira apa manfaat atmosfer bagi bumi? Manfaat atmosfer bagi bumi itu adalah melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Sinar ultraviolet itu sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk di bumi. Melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Coba kalian bayangkan jika tidak ada atmosfer yang menghujani kepala kita, tidak hanya air, tetapi batu-batuan atau benda angkasa luar juga ikut akan jatuh ke bumi. Atmosfer juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan, dan lain sebagainya. Memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan, dan juga hewan untuk bernafas, dan kebutuhan lainnya seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida. Yang ketiga, sebenarnya apa fungsi atmosfer? Atmosfer berfungsi untuk mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Atmosfer melakukannya dengan menyerap dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Sekitar 34% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan juga permukaan bumi. Sekitar 19% diserap oleh atmosfer dan awan. Selanjutnya, 47% sisanya mencapai bumi. Atmosfer itu lapisan yang melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Maka atmosfer juga memiliki lapisan-lapisan yang melindungi. Nah, di sini atmosfer memiliki 5 lapisan. Di antaranya yaitu eksosfer, termosfer, mesosfer, stratosfer, dan troposfer. Mari kita bahas satu persatu lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan troposfer banyak mengandung uap air dan karbon dioksida. Di lapisan ini kita bisa melakukan pernapasan secara bebas. Selain itu, lapisan ini terdapat fenomena cuaca dan iklim masih sering terjadi. Lapisan troposfer terdiri dari satu lapisan planet air, jaraknya 0 sampai 1 km. Lapisan yang kedua yaitu lapisan konveksi, jaraknya dari 1 sampai 8 km. Dan yang ketiga adalah lapisan tropopause, 8 sampai 12 km, yang merupakan pembatas antara lapisan troposfer dan stratosfer. Pada lapisan ini, kegiatan udara secara vertikal konveksi berhenti. Lanjut ke lapisan kedua yaitu stratosfer. Pada lapisan ini merupakan lapisan yang sangat dingin. Lapisan ini ditinggali oleh lapisan ozon. Nah, sinar ultraviolet yang berasal dari matahari yang berbahaya oleh makhluk hidup dapat
terlindungi dari lapisan troposfer ini. Oh iya, perlu kalian ketahui bahwa lapisan ozon itu akan mengalami kerusakan kalau manusia terus-menerus melakukan aktivitas dengan menggunakan bahan kimia. Lapisan stratosfer terdiri dari satu, lapisan isoterm, yang kedua adalah lapisan panas, dan yang ketiga adalah lapisan campuran. Lanjut ke lapisan yang ketiga, yaitu mesosfer. Lapisan ini terletak tepat di atas lapisan stratosfer pada ketinggian 50-75 km. Pada lapisan ini terjadi penurunan suhu pada setiap bertambahnya ketinggian. Penurunan suhu pada lapisan ini berkisar 0,4 derajat Celcius setiap ketinggian bertambah 100 meter. Untuk suhunya sendiri sekitar 10 derajat Celcius. Nah, untuk puncaknya sekitar negatif 120 derajat Celcius. Oleh karena itu, pada lapisan ini sebagian besar meteor akan terbakar dan terurai. Nah, bagaimana ciri-ciri lapisan mesosfer? Lapisan mesosfer memiliki ketinggian lapisan antara 50 sampai 80 km di atas permukaan laut. Suhu udara sangat tidak stabil. Pada bagian bawah suhu udaranya tinggi dan semakin ke atas suhunya semakin turun. Misalnya pada bagian bawah 100 derajat Celcius, maka bagian atas adalah negatif 100 derajat Celcius. Antara lapisan mesosfer dan lapisan termosfer dilapisi oleh mesopause yang mempunyai suhu sekitar negatif 100 derajat Celcius. Lanjut ke lapisan yang keempat, yaitu troposfer atau biasa disebut juga sebagai ionosfer. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi dari partikel-partikel yang dapat memberikan efek perambatan atau refleksi gelombang radio atau gelombang panjang dan pendek. Maka dari itu, lapisan troposfer disebut juga sebagai lapisan ionosfer. Ciri-ciri lapisan troposfer, ketinggian lapisan ini kira-kira 80 sampai 375 km. Radiasi sinar X dan sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari menyebabkan proses terjadinya ionisasi berbagai atom di udara. Lanjut lapisan ke yang kelima, yaitu eksosfer. Pada lapisan ini berbagai atom bergerak secara bebas, tidak beraturan, dan menjadi lapisan yang paling panas. Selain itu, pada lapisan ini molekul udara bisa meninggalkan atmosfer sampai ketinggian 3.150 km dari permukaan bumi. Lapisan ini sangat berbahaya karena pada lapisan ini terjadi kehancuran meteor dan benda-benda luar angkasa lainnya. Ciri-ciri dari lapisan eksosfer yaitu berada pada ketinggian 500 sampai dengan 1000 km dengan suhu mencapai 2200 derajat Celcius. Lapisan terluar dari atmosfer. Sekali lagi, kalian harus pahami bahwa lapisan atmosfer itu memiliki lapisan-lapisan lagi, dan lapisan terdalam itu mulai dari permukaan bumi. Nah, dengan adanya lapisan atmosfer ini, bumi kita terlindungi. Dan sinar-sinar yang dipancarkan oleh matahari dapat terkontrol dan terserap oleh lapisan atmosfer. Akan tetapi, lapisan-lapisan atmosfer ini bisa rusak jika terus-menerus terkena efek kimia. Artinya, kamu dan kita semua harus menjaga lingkungan. Kurangi dan hindari penggunaan bahan kimia yang berlebih. Demikian materi untuk atmosfer yang dapat Ibu sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ratnaningsih di materi pembelajaran proyek